Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian ketiga karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Aji yang terkejut lalu terpental. Tak sengaja jerigen yang ada di genggamannya pun terlempar ke atas hingga minyak tanah yang ada di dalamnya menyiram sekujur tubuh Aji itu. Sontak api yang menyala membakar kompor itu langsung menyambar tubuhnya. Mbok Dariem yang masih gelisah itu pun begitu terkejut saat mendengar ledakan yang sangat kuat dari arah dapurnya. Gegas ia pun berlari terburu-buru, begitu juga dengan dua anaknya yang lain ke arah sumber suara itu. Saat sampai di ambang pintu, Mbok Dariem pun terbelalak melihat di tengah dapurnya itu telah berkobar api membakar kompor miliknya. Namun ia panik saat melihat ke seluruh sisi dapur. Tidak ada sosok Aji. Ia pun berteriak histeris. "Di mana Aji? Di mana anakku?" Sambil menangis ia pun lari ke arah belakang, yang ternyata anak pertamanya itu ada di sana. Namun ia pun semakin meraung dan menjerit saat melihat kondisi anaknya yang dilalap oleh api yang sangat besar di sekujur tubuhnya. Tak ada yang mampu ia lakukan. Tubuhnya lemas, namun ia masih mampu untuk berteriak dan meminta tolong pada para tetangga. Iya memang, Aji sempat langsung berlari keluar rumah. Saat ia sadar, di sekujur tubuhnya adalah api karena agar rumah gubuknya itu tidak ikut terbakar, pikirnya. Ia berlari ke belakang rumah bukan tanpa alasan. Jika ia di luar, pasti akan mudah untuk meminta tolong. Namun saat ia sudah berada di luar, tepatnya di belakang rumah, namun saat itu ia berteriak tiba-tiba lidahnya kaku untuk digerakkan. Ia hanya berguling-guling di atas tanah agar api cepat padam. Beberapa tetangga pun datang mendengar teriakan minta tolong dari Mbok Dariem itu. Mereka pun sangat kaget melihat kejadian itu karena mereka sangat panik. Mereka malah berlari untuk mengambil air ke rumahnya masing-masing, dan bukannya di rumah Mbok Dariem. Mereka yang masing-masing membawa ember itu langsung menyiramkan air itu ke tubuh Aji secara terus-menerus. Karena minim ilmu pada saat itu, semua warga tidak mengerti kalau ternyata api dari sumber minyak itu tidak dapat dipadamkan oleh air. Karena seluruh baju Aji basah oleh minyak pada saat itu. Semakin para tetangga mengguyur Aji dengan air, bukannya api itu makin padam, tapi malah api itu semakin tambah besar membakar tubuh Aji. Aji masih tetap terguling dalam keadaan itu. Tetangga pun mulai tambah panik melihat kejadian ini. Terpaksa mereka pun menggulingkan Aji dalam sebuah parit selokan yang ada di dekat kejadian. Dengan menggunakan kayu karena mereka juga tidak mau ikut terbakar api yang masih menyala di badan Aji itu. Setelah tubuh Aji masuk seluruhnya ke dalam parit, api pun padam dalam keadaan Aji yang tenggelam dalam air berlumpur selokan itu. Mbok Dariem yang menyaksikan anaknya dalam kejadian tragis itu pun semakin meraung dan menangis dengan sangat keras. Namun apalah daya, jeritan air matanya tak mampu untuk mengembalikan nyawa anak pertamanya itu. Iya, Aji telah meninggal setelah salah satu warga telah mengecek keadaan Aji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua warga pun berucap saat menyaksikan musibah ini. Beberapa warga mengangkat tubuh Aji dari dalam lumpur. Bau busuk sontak menyeruak, membuat indera penciuman sedikit terganggu. Semua hitam, baju serta celana yang dikenakan Aji habis tak tersisa. Yang tertinggal hanya kulit yang hitam pekat dengan sedikit mengelupas.
Mereka lantas langsung memandikan mayat Aji malam itu juga. Saat sedang memandikan, sesekali kulit itu terkelupas dan hanyut terbawa air. Dagingnya pun sontak terlihat putih kemerahan, membuat warga yang ikut menyaksikan pun bergidik, antara ngeri dan kasihan melihat keadaan Aji saat itu. Di tengah-tengah itu pun terdengar kepakan sayap dan suara burung gagak yang terbang dari atas atap Bokdariem, membuat semua orang di dalamnya merinding ngeri. Aji akan dikebumikan esok pagi. Jadi malam itu mereka pun hanya mengkafaninya dan membaca Yasin secara bersamaan. Bokdariem belum sadarkan diri. Ia pingsan saat sedang melihat anak yang diangkat warga dari dalam parit. Hingga selesai yasinan, ia belum juga sadar. "Mbok itu beneran pingsan apa sedang tidur sih? Kok lama banget?" Celetuk tetangga samping rumah Bokdariem yang bernama Yukdarmi. Ia memang kurang suka pada Bokdariem. Semenjak Bokdariem banyak uang, dia jadi sangat sombong dan malah sering menghina keluarga Yukdarmi karena ia hanya sering makan singkong rebus. Namun dalam keadaan Bokdariem saat ini, ia pun merasa sangat simpati dan kasihan. Namun bukan pada Bokdariem, tapi hanya pada Aji. Karena Aji orang yang sangat baik. Bahkan ia akan sering memberi sedikit makanan pada anak-anaknya saat Bokdariem tidak sedang di rumah. Hingga sampailah di keesokan harinya, semua warga pun memakamkan Aji tanpa ditemani oleh ibunya, yaitu Bokdariem. Karena sampai saat pagi itu, ia belum juga bangun. Yukdarmi yang mengecek Bokdariem pun biasa saja. Tak ada wajah kasihan yang terlihat di sana. "Gimana Yuk?" tanya Mbak Siti yang juga tetangga Bokdariem. "Dia masih hidup kok," celetuk Yukdarmi. "Ya siapa bilang dia mati Yuk?" Mbak Siti menjawab. "Iya, paling-paling dia hanya tidur. Sudahlah, kita biarin saja dia," ucap Yukdarmi kembali. Saat Yukdarmi dan Mbak Siti ingin berlalu dari tempat Bokdarmi, tiba-tiba Bokdariem pun sadar dengan berkata, "Aduh, kepalaku kok sakit banget ya." Sambil menangis dan memegangi kepalanya, ia pun terkejut melihat Yukdarmi dan Mbak Siti yang ada di hadapannya. "Kalian kok ada di kamarku? Mau maling ya?" bentak Bokdariem pada kedua tetangganya itu. "Cuy, ora sudi aku nyenggol bondomu Siti pun," ucap Yukdarmi. "Kami hanya mengecek keadaan Bokdariem aja kok," timpal Mbak Siti. "Emangnya kenapa sama aku ha?" bentak Bokdariem kembali dengan ketusnya. "Aku nek gak kasihan delok anakmu sing wis modar dipangan api. Ora doyan nginjek sikil neng kene mbok-mbok." Yukdarmi pun mulai emosi melihat kelakuan Bokdariem yang sangat sombong itu. Yang artinya, "Aku kalau tidak kasihan melihat anak kamu yang sudah meninggal di lahap api itu pun tidak akan mau menginjakan kaki di tempat ini, Mbok." Bokdariem yang terkejut mendengar penjelasan dari Yukdarmi, teringat akan kejadian anaknya tadi malam lalu bertanya, "Di mana anakku sekarang? Aji telah dimakamkan, Mbok," jawab Mbak Siti. Yukdarmi yang sudah malas melihat Bokdariem itu pun langsung berlalu pergi. "Dasar wong gendeng, anak wis modar kok pura-pura ora weruh," racau Yukdarmi sebelum berlalu. Yang artinya, dasar orang gila, anaknya sudah meninggal kok pura-pura tidak tahu. Bokdariem hanya dapat menangis, menelan pil pahit yang ia ciptakan sendiri, yang kini harus merenggut nyawa anaknya hanya karena harta. Ia yang masih menangis pun pergi untuk meminta pertanggungjawaban pada si kakek tua dengan mendatangi rumahnya. Sampailah pada pohon beringin yang ada di depan rumah kakek itu. Bulu kuduk Bokdariem kembali meremang seperti sebelumnya dengan dahan yang melambai terkena angin. Gedoran pintu dan teriakan pun muncul dari Bokdariem yang mencoba memanggil sang kakek. Kakek yang merasa terganggu dengan suara itu pun sontak membuka pintu. Lalu, "Apa kamu tidak punya sopan santun ya? Datang ke rumah orang," ucap kakek itu dengan sangat santai. "Gak akan aku bisa sopan sama orang gila seperti kamu," ucap Bokdariem.
Jadi mau kamu apa datang kemari? Jangan pura-pura tidak tahu kamu ya kakek tua. Kenapa kamu ambil juga anakku ha? Bentak Mbok Dariem bersama dengan tangisannya. Dasar bodoh, bukannya aku telah menjelaskan semuanya padamu? Bukannya kamu telah mengerti resiko yang akan kamu dapat jika kamu tidak bisa memberikan tumbal? Gimana aku bisa mengerti, sedangkan aku tidak tahu bagaimana cara mencari tumbal itu? Jawab Mbok Dariem memelas. Kakek itu membuang nafas dengan berat. Lalu, pantas saja, kamu itu paling mengerti hanya menghabiskan uang saja. Mari masuk, akan aku ajari semuanya, ucap kakek. Mbok Dariem pun menurut dan duduk di kursi dalam rumah kakek. Kamu mau cara yang mudah apa yang susah? Tanya kakek. Sudahlah kek, jelaskan saja semuanya, agar aku lebih mengerti. Ya sudah. 1. Jika kamu ingin tumbal anak-anak ataupun orang dewasa, kamu harus bisa menculik dan mengurungnya di mana saja, yang penting ada di dalam rumahmu. Namun itu akan sangat sulit karena hanya bisa pada malam 1 suro, tidak bisa malam lainnya. 2. Janin yang masih dalam kandungan, kamu cukup memberi makanan pada wanita hamil dengan dibumbui ramuan. Jika ia sudah cukup umur, yaitu antara 7 sampai 9 bulan, janin itu akan hilang dimakan oleh Raja Jin dalam kondisi masih dalam perut ibunya. Nanti aku akan memberikan ramuan rahasia itu padamu. Mbok Dariem yang mendengar penjelasan kakek itu pun langsung mengerti dan tersenyum miring. Ratih. Selepas membeli pecal, ia pun lantas berjalan untuk pulang. Saat berjalan menuju tempat di mana sepeda terparkir, tak sengaja Ratih pun bertemu teman sekolahnya waktu di SD dulu. Dia bernama Mita. Hai Ratih, apa kabar? Sapa Mita. Hai juga. Baik Mit, kamu sendiri apa kabar? Wah, kamu hamil berapa bulan ini? Sapa dan tanyaku pada Mita, karena kulihat perut Mita yang cukup besar. Aku sehat, udah 8 bulan nih Ratih. Bawaannya udah capek banget karena perutku yang terlalu buncit. Ngomong-ngomong, kamu udah mulai hamil belum? Syukur alhamdulillah. Ini lagi mabuk-mabuknya Mit. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, aku pamit dulu ya Rat, mau pulang. Soalnya udah mulai capek banget, jalan dikit aja. Iya, aku juga sudah mau pulang nih. Dua teman lama itu saling berpamitan. Aku dan Bang Rehan pun kembali menuju sepeda kami, lalu langsung berboncengan untuk pulang ke rumah. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ban sepeda yang kami naiki kempes. Dek, bannya kempes nih, sepertinya bocor deh, ucap Bang Rehan padaku. Aku pun sontak melihat ke bawah, dan benar saja ban belakang sepeda kami kempes. Aku pun turun dari boncengannya untuk berjalan kaki bersama Bang Rehan untuk mencari tukang tambal ban. Syukurlah kami berjalan tidak terlalu jauh sudah menemukan tukang tambal itu. Bang Rehan pun menyandarkan sepeda ontelnya yang berwarna hitam itu. Lalu, Pak, mau nambal sepeda? Iya mas, tunggu sebentar ya, ucap Pak Bengkel. Kami pun duduk di atas kursi kayu panjang yang terbuat dari batang pohon kelapa. Angin berhembus pelan hingga membuatku mengantuk. Kulihat bapak bengkel itu mulai melepas ban untuk memeriksa dan mencari di mana titik bocor itu dengan memompanya terlebih dahulu. Tak lama dari itu bapak bengkel yang menangani sepeda kami pun meracau dan mengomel, namun dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Aku dan Bang Rehan pun saling pandang karena rasa bingung. Apalagi saat melihat Pak Bengkel itu malah memasang kembali ban itu. Aku yang melihat pun langsung berbisik, Bang, itu bannya kan belum ditambal, kok udah dipasang lagi ya? Bang Rehan yang mendengar penjelasanku pun langsung bertanya pada Pak Bengkel itu, Pak, bannya kok udah dipasang lagi? Pak Bengkel itu pun langsung melotot memandangi kami.
seperti orang yang sedang jengkel dan marah seraya berkata, "Bannya nggak bocor, buat apa ditambal?" Aku dan Bang Rehan yang mendengarnya pun terheran. Bukannya tadi kempes ya? Kalau tidak bocor, jadi apa? Sedangkan kempesnya ada di jalan tadi. Mana mungkin ada yang iseng kempesi ban kami. Setelah Pak Bengkel selesai memompa kembali ban kami, Pak Bengkel pun langsung berkata, "Tidak usah bayar." Lalu ia langsung berlalu pergi dan masuk dalam rumahnya. Belum juga pun kami berterima kasih, bapak pemilik bengkel itu pun sudah tidak terlihat. Gegas kami pun langsung pulang karena hari sudah mulai sore. Senja sore itu begitu indah, apalagi jika memandang langit yang mulai berubah warna dari biru muda menjadi agak jingga. Itu sangat membuat hati menjadi tenang. Tibalah kami di rumah. Ternyata bapak dan ibu telah pulang dari ladang. Kami duduk berkumpul di ruang tamu. Pada sore menjelang maghrib tak lupa, ibu menutup semua pintu dan jendela. Karena tidak bagus jika semua masih terbuka, sedangkan ada orang hamil di dalamnya. Jika melanggarnya tidak jarang, sang ibu hamil itu diganggu oleh hal-hal yang berbau mistis. Lalu kami pun menyantap makanan yang sebelumnya kami beli dari pasar tadi. Dengan melangkahi satu bungkus pecel yang niatnya ingin aku makan bersama Bang Rehan. Dan satu bungkus lagi akan aku berikan pada ibu. Mitosnya, makanan yang terkena jampi-jampi atau sihir akan hilang ketika kita melangkahinya. Sebelum menyantapnya, tak lupa pula dengan membaca basmalah agar semua yang dimakan menjadi berkah. Hingga sekitar beberapa hari pun berlalu. Tukang sayur langganan kami pun lewat dan berhenti tepat di depan rumah. Aku pun beranjak keluar untuk membeli sayuran untuk dimasak siang nanti. Beberapa ibu-ibu pun datang dengan tujuan yang sama. Biasalah, kalau emak-emak sudah berkumpul, maka ada saja yang dibicarakan. Bu Kartini, "Bu, tahu tidak anaknya Bu Kasna yang sedang hamil besar itu? Katanya bayinya hilang dalam perut secara tiba-tiba kan?" Bik Meni, "Oh iya, aku juga ada dengar. Katanya perutnya tiba-tiba sakit, seperti orang yang ingin melahirkan. Terus dibawa ke bidan dan diperiksa, ternyata perutnya sudah kempes dan tidak ada isinya lagi." Seluruh ibu-ibu yang ada di situ pun saling berbisik ngeri. Aku yang mendengar bahan cerita dari ibu-ibu itu pun lantas bertanya, "Anaknya Bu Kasna, si Mita ya Bu?" "Iya, itu si Mita," jawab Bu Kartini membenarkan ucapanku. Aku pun ingat saat beberapa hari yang lalu bertemu Mita di pasar. Memang perutnya sudah membusung besar. Kok bisa tiba-tiba hilang ya, pikirku. Hingga ada salah satu ibu-ibu yang berkata, "Makanya kalau pergi keluar rumah saat hamil itu jangan lupa bawa gunting kecil diselipkan dalam baju. Kalau takut jatuh, bisa dikaitkan peniti di pucuk gunting, lalu sematkan dalam baju." "Itu buat apa Bu?" tanyaku yang tidak tahu sama sekali. "Fungsinya adalah agar makhluk halus atau apalah itu tidak bisa mengganggu kita," jawab ibu itu pula. Aku yang mengerti langsung mengangguk. Lalu Bik Menik pun berucap, "Bisa juga pakai sapu pendek yang sudah tidak terpakai, ataupun parang bekas yang ditaruh di kolong tempat tidur, agar makhluk halus juga tidak bisa mengganggunya sewaktu kita tidur." Semua ibu-ibu yang ada di sana langsung membenarkan, karena pada zaman itu adat istiadat dan berbagai mitos juga masih dipakai. Baiklah, semua itu akan aku praktekkan demi menjaga jabang bayi yang ada dalam perutku, pikirku pula. Selesai membeli sayuran, aku pun kembali ke dalam rumah. Saran ibu tadi langsung aku lakukan agar tidak lupa nantinya. Aku langsung mencari sapu pendek yang sudah tidak terpakai, lalu aku juga melihat barang yang telah berkarat juga aku bawa. Kedua benda itu aku tempatkan di bawah kolong tempat tidur. Malam hari pun tiba. Aku yang sangat merasa kelelahan pun tidur di samping Bang Rehan dengan tidak lupa membaca doa. Baru saja terlelap,
aku merasa ada yang masuk ke dalam kamarku dengan kain pintu yang sedikit bergoyang. Aku pun sontak membuka mata. Kulihat di pintu itu tidak ada siapapun. Aku yang masih di atas tempat tidur pun memiringkan badan ke arah kanan. Dan begitu terkejutnya, aku melihat ada bayangan seseorang dari balik kelambu berwarna pink itu. Saat aku ingin membangunkan Bang Rehan, tiba-tiba tubuhku terasa sangat kaku dan tidak bisa digerakkan. Begitu juga dengan mulutku yang seakan terkunci. Bayangan itu lalu masuk dengan membuka sedikit kelambu dan memperlihatkan wujud aslinya. Bukannya ini adalah wanita yang aku lihat dari jendela pada malam itu? Bukannya dia wanita yang aku lihat dari jendela waktu itu ya? Jantungku berdegup dengan kencang. Dengan tubuh yang masih kaku tidak bisa digerakkan, aku melirik ke samping. Namun Bang Rehan masih tertidur dengan pulas, tanpa mengetahui istrinya yang sedang ketakutan. Tubuhku bergetar saat wanita cantik itu tersenyum menyeringai menatapku lekat. Rasanya ingin aku memejamkan mataku, namun tak bisa. Mataku tetap terbuka lebar untuk menyaksikan wanita itu. 2 gigi taringnya muncul dari sudut bibir dengan darah yang menetes dari pucuknya. Aku terus diam menyaksikan dia yang ingin naik ke atas tempat tidurku dengan susah payah. Rasanya ingin sekali aku menjerit untuk minta tolong, namun semua usahaku sia-sia. Suaraku tercekat di dalam leher. Aku semakin ketakutan karena wanita itu berhasil untuk naik dan duduk tepat di sebelahku. Aku yang saat itu mulai emosi bercampur rasa takut tak karuan karena ingin mengangkat tangan untuk menepuk Bang Rehan yang masih tetap tidur agar terbangun namun nihil. Semua tetap saja tak bisa. Air mata mengalir dari sudut mata. Aku menangis tanpa bersuara saat wanita mengerikan itu menyikap baju tidur yang aku kenakan dan menumpahkan perut yang mulai membuncit itu. Aku dalam kekalutan itu pun teringat ucapan Pak Kiai, yaitu, "Doalah yang akan dapat menolongmu." Aku pun sebisa mungkin berdoa apa saja yang aku ingat. Karena panik, aku pun terkadang membaca ayat demi ayat dengan terbalik-balik. Dan kadang lupa sama sekali ayat Al-Quran yang ingin aku baca. Aku pun semakin panik saat wanita misterius itu ingin memegang perutku dengan kuku-kuku yang tajam. Dan keringat yang mulai membanjiri dan air mata yang menetes semakin deras. Aku mencoba untuk tetap tenang agar aku dapat konsentrasi membaca ayat pendek yang aku hafal. Dengan perasaan hati yang kuat, aku pun yakin aku pasti bisa melawan wanita iblis ini meskipun tubuhku tidak bisa bergerak. Aku pun sontak langsung membaca Al-Fatihah, surat 3 Qul dan ayat kursi. Meskipun bibirku tidak dapat digerakkan, namun hatiku masih bisa berdoa. Setelah aku membaca ayat di atas, wanita itu langsung meringis dengan darah yang masih menetes dari sudut bibirnya hingga mengenai perutku. Sekujur tubuhnya langsung meleleh seperti plastik yang terbakar api, lalu menghilang seketika. Alhamdulillah semua telah berlalu. Setelah kejadian mengerikan itu terjadi dan hampir membahayakan sang jabang bayiku, aku pun langsung tersadar. Semua itu hanya mimpi, namun terasa sangat nyata. Aku mengusap pipi dan keningku. Semua basah oleh keringat dan air mata. Nafasku masih tersenggal. Aku masih mengingat semua kejadian itu. Sangat terekam jelas dalam memori wajah wanita berambut pendek sebahu itu ternyata mengincar bayi dalam rahimku. Aku menoleh ke samping. Kulihat Bang Rehan yang masih tertidur dengan pulasnya. Aku langsung memukul bahunya karena kesal. "Dalam keadaan genting seperti ini kamu tidak bisa menolongku, Bang," jeritku dalam hati. Hingga Bang Rehan pun terkejut saat menerima pukulan dariku. "Apa sih, Dek? Kamu ini kok belum tidur sih?" Ucapan pelan keluar dari mulutnya sambil menguap karena masih ngantuk. "Iya, ini juga mau tidur." Aku enggan menceritakan kejadian itu, takut jika ia nanti akan kepikiran dan mengganggu tidurnya.
Karena pasti dia sangat lelah telah bekerja seharian. Juga dia kan tidak tahu kalau aku mengalami kejadian yang mengerikan pada malam ini. Sudahlah, besok saja aku ceritakan, pikirku. Karena aku juga butuh istirahat juga demi menjaga kesehatanku dan bayi ini. Dengan tak lupa untuk membaca doa, lalu sekejap pun aku langsung tertidur. Malam itu sangat dingin karena rintik hujan yang turun sedari sore hari. Aku pun sedikit menggigil kedinginan dan menarik selimutku agar tetap hangat. Bang Rehan yang menyadari aku yang sedang kedinginan langsung memelukku, dan aku pun kembali bermimpi aneh. Saat itu rasanya aku ingin melahirkan, karena aku yang telah terbaring di atas tempat tidurku dengan ditemani oleh Bang Rehan dan ibu serta ada bidan di sisi lainnya. Namun seingatku, aku baru hamil sekitar 2 bulan jalan ke 3 bulan. Tapi kenapa udah mau lahiran ya? Aku memandang ke arah perutku. Perutku sudah besar seperti sudah 9 bulan. Apa selama ini aku tidak sadar ya kalau memang perutku yang memang sudah besar? Aku tidak merasakan sedikit pun sakit dan mulas pada perutku, seperti orang melahirkan pada umumnya. Tiba-tiba bayi itu keluar dengan sendirinya, dengan dibantu oleh bidan itu. Tak ada suara tangis si jabang bayi yang terdengar, namun hanya suara bidan desa yang seraya berkata, "Maaf, saya tidak bisa menolong anak kalian. Anak kalian sudah meninggal." Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.